اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين إلى ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat terdahulu, yaitu umat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, karena beliau mengetahui, para nabi-nabi terdahulu mengetahui di kitab-kitabnya masing-masing yang mana sifat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabul, tidak memenuhi permintaannya, karena mereka tidak hidup di zamannya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, dengan kita berkumpul di tempat dan waktu yang penuh berkah ini adalah salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah pendek. Tetapi walaupun pendek usianya, tapi keberkahannya melebihi daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu yajuzu dzalik. Jadi umur umat Nabi Muhammad SAW itu di antara 60 dan 70, tetapi sedikit yang melebihi daripada itu. Walaupun usianya pendek, tetapi keberkahannya yang begitu besar. Sebagaimana kita duduknya di majelis ini, dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa menghadiri majelis taklim itu lebih afdal daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Itu di antara keutamaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita di tempat ini, membacakan maulid Nabi Muhammad SAW, mendengarkan kajian, mendapatkan ilmu, itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Karena kalau bukan karena majelis seperti ini, sholat kita nggak bakal sah.
kita akan mendapatkan ilmu di majelis seperti ini. Dan bakal mungkin kita mendapatkan ilmu di mal'am, di tempat lapangan, gitu kan. Jadi banyak sekali keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui dan sering kita dengar, al-umratu ila al-umrah kafaratun bainahuma illa al-haji mabrur la jazaa'an illa jannah. Jadi umrah satu ke umrah yang lainnya itu adalah pengelebur dosa, dan haji yang mabrur itu adalah tiada ganjaran, hanya surga Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali haji yang mabrur. Itu umat Muhammad SAW bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan sampai ke tanah suci, kemudian kita bisa sholat di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Haram, itu tambah lagi keutamaannya. Barang siapa sholat di masjidku, kata Rasulullah SAW, maka seperti sholat 1000 di selain masjid ini, kecuali Masjid Haram, karena Masjid Haram itu lebih tinggi keutamaannya. Nah, keutamanya 100 kali lipatnya kalau Masjidil Haram. Dan mudah-mudahan kita semua dan yang sudah juga bisa kembali lagi untuk menjalankan ibadah di Masjidil Haram, untuk memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Sungguh indah ketika pertama kali melihat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika kita sholat, nawaitu usolli fardhu aisyairat mustaqbilal qiblah. Setiap kita sholat disunahkan apa? Untuk mengucapkan mustaqbilal qiblah, mustaqbilal qiblah. Setiap kita sholat mengucapkan itu. Kemudian ketika kita sampai ke Masjidil Haram, kita langsung melihat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang pertama kali melihat, kedua kalinya bohong kalau dia tidak meneteskan air mata. Apalagi setelah itu kemudian ke Masjid Nabawi, ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma rzuqna ziarah Nabi fi kulli sanah bi khair. Allahumma rzuqna ziarah Nabi fi kulli sanah bi khairil barakah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijadikannya umat Muhammad SAW selalu bersyukur, dan mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita menghadiri majelis yang baik ini, majelis mawalid, majelis ta'lim, dan majelis khair yang lainnya, itu adalah salah satu bukti bahwa kita bersyukur atas dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama para anbiya, para syuhada, para Rasulullah, kita bersama dengan Rasulullah SAW di surganya. Dan kita tidak meninggal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, Rasulullah ridho kepada kita, dan kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat dan dikumpulkannya kelak bersama Rasulullah SAW. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keridhaan Allah, menggapai keridhaan Rasulullah SAW, dan dimasukkan kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebaikan, sehingga kita sama-sama bersama Rasulullah SAW dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi